Oke bun, seperti biasa balik lagi sama gua Bang Ojan, penjual sate kadal. Nah, video hari ini Bang Ojan akan review sekalian share mode Magis yang bernama Magnetar tapi yang versi terbaru bun. Bang Ojan nggak hanya menjelaskan fitur-fitur baru yang ada di mode Magis ini, melainkan akan share juga settingan yang bener dan bisa cocok di HP kalian bun. Gak usah banyak cungur, mendingan langsung aja kita unggas. Oke, buat kalian nih yang masih belum tahu apa itu mode Magis Magnetar, yang pastinya sih bukan gehu isi bihun bun. Jadi mode Magis Magnetar itu adalah sebuah tweak ataupun script Android yang berfungsi untuk meningkatkan dan menstabilkan FPS di saat kalian bermain game, dan juga menjaga daya tahan baterai HP Android kalian agar tetap sehat walafiat bun. Tapi untuk menggunakan mode Magis ini, syarat yang harus kalian penuhi bukanlah puasa 40 hari, melainkan HP Android kalian harus dalam keadaan root. Apa itu root? Cari olangan di YouTube banyak. Nah, untuk versi yang terbaru ini namanya adalah Magnetar Papa bun. Ya, besok mama, besoknya engkong, nenek, uyut, dan baru mbah. Nah, untuk versi terbarunya mode Magis ini ada beberapa fitur yang memang ditambahkan bun. Di sini menggunakan bahasa Inggris, ya Bang Oja juga sih agak begitu kurang paham gitu bahasa Inggris bun. Soalnya setiap harinya itu cuma makan teri, ikan asin, sama sambal balado aja. Itu aja makanya di warteg Bu Enci. Intinya sih mode Magis ini bisa mengatur refresh rate, terus sudah bisa mengatur resolusi, sudah ditambahkan game dashboard, itu khusus buat Android 12 ke atas ya. Terus sudah support Android 13, sudah ada fitur game Unity, sudah bisa digunakan chipset Mi Tech, mengurangi panas, dan masih banyak banget fitur-fitur baru yang sudah ditambahkan bun. Pokoknya kalian bisa baca sendiri. Jadi kesimpulannya, mode Magis ini sudah support semua chipset dan support semua versi Android. Dengan syarat kalian harus menggunakan custom ROM dan custom kernel bun. Kalau misalkan kalian masih menggunakan stok ROM, maka hasilnya hanya 10% aja bun. Sedangkan jika kalian menggunakan custom ROM dan custom kernel, maka hasilnya bisa mencapai 40% bun. Oke, mendingan langsung aja kita pasang modul Magisnya bun. Nah, cara pasangnya itu sama aja seperti memasang modul Magis yang lain ya, yaitu dengan membuka aplikasi Magis Manager, kemudian geser ke modul dan install lewat penyimpanan bun. Selanjutnya kalian cari aja modul Magis Magnetar yang sudah kalian download. Nah, boleh di-download pakai WiFi, boleh juga di-download pakai hotspot hasil nebeng ke teman. Oke, selanjutnya tunggu prosesnya sampai selesai, dan jika sudah selesai terpasang, kalian boleh banting HP-nya bun. Maksudnya restart HP-nya bun. Oke, kalau misalkan HP-nya sudah menyala nih, apakah mode Magis Magnetar sudah bisa dipakai bang? Ya, sebenarnya sih bisa aja, cuma masih menggunakan mode adaptif bun, atau mode yang ditentukan oleh sistem. Nah, kita itu bisa setting manual agar hasilnya lebih bagus lagi bun. Misalkan ada orang gabut lagi nih yang nanya, bang, mode Magis Magnetar itu bagusnya pakai aplikasi atau gimana? Nah, kalau misalkan menurut Bang Ojan, mode Magis Magnetar itu bagusnya kalian setting menggunakan aplikasi terminal emulator bun. Kenapa? Karena fitur yang kita akses itu bisa lebih banyak dan tidak terlalu membebani RAM dengan aplikasi Magnetarnya. Apalagi HP Android kalian itu dengan kapasitas RAM yang udah kayak anak kunyit, kecil banget bun. Gimana sih dia mau puas kalau misalkan kecil? Oke, aplikasi yang harus kalian siapkan adalah aplikasi terminal emulator atau Termux. Nah, kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store bun. Oke, kebetulan di sini Bang Oja sudah download aplikasinya. Sekarang kita tinggal buka aja aplikasi terminal emulatornya bun. Nah, di bagian menu terminal emulator, kalian ketik aja su, kemudian tekan enter bun. Jangan pakai nanti jadi sue. Kemudian kalian ketik lagi Magnetar, kemudian tekan enter bun. Nanti bakalan banyak banget fitur yang bisa kalian ubah bun, dari mulai ART runtime sampai ke version. Nah, Bang Ojan bakalan jelasin bagian fitur yang pentingnya aja ya. Bagian yang gak penting itu gak perlu kita bahas, soalnya bakalan ngabisin waktu bun. Takut warteg Bu Enci itu keburu tutup. Nah, fitur yang pertama adalah ART atau Android Runtime bun. Nah, dasarnya perangkat Android itu berjalan menggunakan cache atau file sementara kan. Nah, ART Runtime itu adalah sebuah fitur untuk mempercepat sistem baca data dan cache yang ada di HP Android bun. Cuma ya sayangnya bun, nggak semua HP Android punya fitur ini. Hanya HP Android tertentu aja yang punya fitur ART atau Android Runtime. Oke, selanjutnya adalah doze atau DOS. Nah, maksud dari DOS itu adalah mode sleep atau mode tidur. Jadi semua aplikasi yang ada di HP Android kalian itu akan dimasukkan ke mode tidur dan tidak akan memunculkan notifikasi.
Nah, semakin tinggi dosnya, itu semakin banyak aplikasi yang dimasukkan ke mode sleep. Ibaratkan mode dosnya itu adalah ekstrim. Jadi semua aplikasi yang ada di HP Android kalian itu masuk ke mode tidur. Nah, fitur yang ada di bawahnya adalah game. Nah, maksud game ini bukan HP Android kalian lancar main game ya, melainkan mode game di sini adalah jika kita aktifkan. Jadi jika kita aktifkan ya, maka fitur jangan ganggu atau biasa kita kenal dengan DND itu bakalan aktif, Bun. Dan semua notif yang akan masuk itu bakalan dinonaktifkan di saat kalian bermain game. Nah, kalau misalkan kalian nggak bermain game, ya notif bakalan masuk lagi. Terus yang di bawahnya adalah mode. Nah, maksud mode di sini adalah profil dari magnetarnya. Ini adalah fitur utamanya, Bun. Nah, profil magnetar itu dibagi menjadi beberapa mode, mulai dari adaptif, terus endurance, balance, balance plus, dan extreme atau mode game. Terus fitur yang di bawahnya adalah power save. Nah, fitur ini hanya boleh kalian aktifkan di saat kalian butuh penghematan baterai ekstra. Ya, contohnya di saat kalian tersesat di laut, tenggelam, diculik, atau bahkan lupa pulang, Bun. Nah, selain yang Mbak Ojan sebutin, kalian jangan aktifkan, soalnya HP Android kalian itu pasti bakalan lemot parah, Bun. Nah, selanjutnya adalah RAM. Nah, fitur RAM di sini bukan menaikkan kapasitas RAM ya, melainkan RAM Manager. Nah, RAM Manager di sini dibagi menjadi dua, RAM Manager statik dan RAM Manager dinamik. Yang selanjutnya adalah refresh rate. Nah, untuk fitur ini nggak perlu dijelasin ya, soalnya semua makhluk bumi juga udah tahu. Next, fitur yang di bawahnya lagi adalah threshold. Nah, threshold ini adalah batasan HP Android kalian di suhu tertentu, Bun, atau batasan panas HP Android kalian. Ya, contohnya kalian pegang aja di bagian belakang HP. Nah, itu panasnya kayak gimana. Terus untuk fitur yang terakhir adalah trims. Nah, di video sebelumnya itu Bang Ojan sempet salah info ya, Bun ya. Ternyata trims itu adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk optimasi semua data yang ada di HP Android kalian, Bun. Jadi biar dibaca oleh CPU itu lebih cepat. Nah, untuk folder yang dipilih itu adalah sistem, data, dan cache. Nah, sisanya nggak bisa. Oke, itu aja fiturnya. Selanjutnya kita setting mode Magisk ini, Bun. Oke, pertama-tama nih, kalian siapkan nama game yang kalian mainin, Bun. Nah, nama gamenya dapat dari mana, Bang? Oke, jadi nama game yang kalian mainin itu bisa kalian akses di folder root, data, dan data lagi. Nah, kalian bisa pakai aplikasi Root Explorer, bisa pakai aplikasi MT Manager, ataupun S File Manager. Pokoknya sesuai selera kalian, Bun. Nah, nanti bakalan banyak banget folder yang bakalan muncul, Bun. Nah, selanjutnya kalian cari aja nama game yang kalian mainin. Jadiin contoh Mbak Ojan bermain game Genshin. Jadi cukup kalian copy paste aja nama game yang ada di folder ini, Bun. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita tutup aplikasinya dan kalian kembali buka terminal emulatornya, Bun. Nah, step yang pertama, kalian ketik aja magnetar, kemudian spasi, strip, ART, dan tekan enter. Nah, tunggu proses sampai selesai, Bun. Ya, kurang lebih sekitar 1 menit. Nah, kalau misalkan nih HP Android kalian itu nggak support sama ART, itu bakalan muncul notif not support on this device, maka kalian bisa skip. Oke, yang selanjutnya kalian ketik lagi magnetar, spasi, strip D, spasi, like. Nah, sebenarnya bebas ya, sesuai selera kalian. Untuk kode akhirnya adalah like, moderate, agresif, dan ekstrim. Nah, Mbak Ojan mau pakai dos yang like atau mode ringan, jadi biar si notifnya itu masih tetap masuk. Nah, untuk kode yang selanjutnya ketik magnetar, kemudian spasi, strip M, spasi, set, spasi, ekstrim, spasi, nama game. Nah, nama gamenya yang udah kalian copy tadi ya, jadi tinggal kalian pastikan saja ke terminal emulator. Kemudian kalian tekan enter. Oke, untuk kode yang selanjutnya kalian ketik magnetar, spasi, strip, jadi stripnya 2 ya. Kemudian ketik RAM, spasi, angka. Nah, angka 0 itu adalah statik atau buat HP Android yang pakai partisi statik, dan angka 1 itu adalah dinamik atau HP Android yang berjalan di partisi dinamik. Nah, seperti yang Mbak Ojan bilang, kalau misalkan HP atau kernel yang kalian pakai itu nggak support, maka bakalan muncul notif not support on this device. Maka kalian bisa skip, jadi jangan dipaksain, Bun, nanti berdarah. Terus kode yang selanjutnya adalah magnetar, spasi, strip R, spasi, set, spasi, mode, spasi lagi, nama game.
Nah, untuk mode rendering di sini ada 3 ya, yaitu rendering OpenGL, rendering SKYGL, dan rendering Vulkan. Bang Ojan mau pakai rendering SKYGL Bun. Nah, kalian bebas ya, bisa menggunakan SKYGL, bisa menggunakan OpenGL, bisa juga menggunakan Vulkan. Isi di bagian mode. Oke, untuk kode yang selanjutnya kalian ketik magnetar, spasi, strip, thermal, spasi, kosong, kemudian tekan enter. Kosong itu artinya disable thermal, sedangkan 1 itu thermalnya bakalan aktif lagi. Jadi HP Android kalian bakalan terkena throttling kalau misalkan kalian isi pakai angka 1. Terus kode yang selanjutnya kalian ketik magnetar, spasi, strip, threshold 48, kemudian tekan enter. Maksudnya 48 itu adalah jadi HP kalian suhunya itu mencapai 48 derajat Celcius. Kalau misalkan sudah mencapai suhu segitu, ya otomatis si CPU-nya bakalan turun lagi. Nah, itu angka tertinggi, nggak bisa kalian naikin ke angka 49 ataupun 50. Terus untuk kode yang terakhir, kalian ketik aja magnetar, spasi, strip, trim, spasi 500, kemudian tekan enter Bun. Oke, jadi segitu aja settingan yang bisa Bang Ojan share. Nah, untuk settingan-settingan yang lain itu bisa kalian sesuaikan ya. Boleh diaktifkan, ya boleh enggak. Ya gimana kebutuhan kalian aja Bun. Untuk info lebih lanjut tentang kode-kode magnetar, kalian bisa ketik aja kode magnetar, spasi, strip, manual, kemudian tekan enter. Nanti semua kode itu bakalan muncul sesuai dengan urutan dari fitur magnetarnya Bun. Nah, untuk settingan ini nggak perlu di restart ya, nanti bakalan muncul notif yang ada di bagian atas layar Bun. Nah, notif itu bakalan muncul sesuai dengan fitur yang kalian aktifkan atau fitur yang kalian nonaktifkan Bun. Dan selanjutnya untuk mode ini bakalan aktif permanen, jadi meski HP Android kalian itu di restart ulang ataupun dimatikan, maka mode itu masih tetap di mode yang sudah kalian set. Ya kecuali kalian merubah lagi menggunakan aplikasi terminal emulator Bun. Tapi buat kalian nih yang masih awam ataupun yang nggak tahu apa-apa, yang masih blow on lah inti nama, gak usah panik baterainya boros atau gimana Bun. Mode Magisk ini sudah otomatis, jadi di saat kalian tidak bermain game atau si HP-nya itu lagi nggak dipakai, maka settingan itu bakalan aktif di mode balance. Jadi nggak usah takut HP-nya bakalan panas Bun. Ya bagus panas, bisa buat manggang roti atuh. Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan bagikan. Kalau misalkan kalian masih nggak paham ataupun mabok gitu dengerin Bang Ojan ngomong, mendingan kalian minum obat anti mok terus tidur Bun, biar besok bisa merasakan hari yang cerah. Oke, sepertinya Bang Ojannya harus pamit. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya Bun. Thank you. Blepotan.